Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari Malikah Group, Majelis Ta'lim Malikah Raudhatul Ilmi, yang diketuai oleh Hajjah Nur Silviah. Kita doakan semoga beliau beserta dengan segenap keluarga besarnya senantiasa berada dalam rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Sama-sama kita hormati Ibu Hajjah Nyai Muriana, juga keluarga besar dari Bapak Haji Nurdin, keluarga besar Haji Waisul Kurni, serta segenap hubabah, segenap ustadzah, segenap ibu-ibu nyai pimpinan pondok pesantren, segenap ibu-ibu pimpinan majelis-majelis ta'lim, tim hadrah Al-Batul, juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, dilindungi Allah, disayangi Rasulullah, disyafaati Rasulullah, hidup dalam keadaan bertakwa, mati husnul khatimah, di akhirat masuk surga. Dan semoga yang pada punya anak, anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh-solehah. Dirimu sebagai ibunya dijadikan ibu seperti yang Allah mau, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Seperti apa sih jadi ibu yang Allah mau? Yuk kita pelajari ini berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran dan firman-firman Allah serta hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta berdasarkan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh para ulama-ulama kita. Saya akan sampaikan kepadamu beberapa hal yang harus kamu lakukan, harus kamu miliki, harus kamu upayakan dalam rangka menjadi ibu yang Allah mau. Yang pertama, anakmu niatkanlah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung dari niatnya, dan setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Bu, jangankan urusan punya anak, mendidik anak, membesarkan anak, bahkan urusan kamu duduk di majelis ini aja, nilai kamu nggak sama. Bukan tergantung dari posisi duduknya, melainkan salah satunya tergantung dari niatmu hadir di majelis ini untuk apa.
Kalau niatnya hadir sekedar pengen lihat mukanya Ustazah Halimah, itu nggak cukup tinggi nilainya, ya 6,5 lah gitu. Apalagi kalau cuman sekedar niatnya pusing ngadepin suami, kabur aja dari majelis biar dia tahu saya istri yang solehah. Kaburnya ke majelis taklim. Semua tergantung niat, Bu. Semua tergantung niat. Bahkan sekedar senyum yang kamu berikan kepada orang lain tergantung dari niatnya buat apa. Kalau kamu senyumin Pak Lurah, ketemu Bu Lurah cemberut aja, giliran ketemu Pak Lurah senyum lebar banget. Kamu kok senyum lebar gitu ketemu Pak Lurah, biar KTP cepet jadi. Ayolah, semua tergantung dari niat. Kalau niatnya bagus, bahkan sekedar senyuman bernilai sodakoh, kata Nabi Muhammad. Ibtisamak ala wajhi akikal mu'min sodakoh. Senyummu di wajah seorang hamba Allah bernilai sodakoh. Saudariku sekalian yang saya muliakan, apalagi urusan punya anak, Bu. Dari hamil 9 bulan saya belum pernah hamil, alhamdulillah. Semua kan harus disyukuri, betul? Tapi kan saya lihat juga nih ibu-ibu yang pada hamil, ada yang sakit, ada yang mual-mual, ada yang ngidam dari kepengen rujak buah gohok. Ada tuh kan? Ya itulah pokoknya ya. Sampai ke hari ini bilang melakinya, Bang, saya hari ini ngidam deh. Apaan? iPhone 16. Teman-teman saudaraku sekalian, orang kalau lagi hamil bukan ringan, terutama di masa-masa semester bukan. Tunggu dulu nih, yang pertengahan kalau nggak salah 4, 5, 6 bulan itu ibu-ibu saudaraku sekalian, pembentukan tulang dalam diri bayi, kalau saya nggak salah ingat ya, ada salah satu dari tiga bulan tersebut kan dibagi 3 tuh, 3 bulan pertama, 3 bulan tengah, 3 bulan terakhir. Kalau nggak salah 3 bulan yang tengah itu ibu-ibu saudaraku sekalian, pembentukan tulang. Itu Bu, biasanya ibu-ibu tuh tulang-tulangnya pada sakit-sakit karena sedang kalsiumnya itu sedang disedot untuk pembentukan tulang anakmu. Lihat perjuanganmu yang luar biasa. Belum lagi nih ya, kalau udah 3 bulan terakhir kan serba salah, mau tidur miring terus pegel, telentang, apalagi kalau tengkurep. Susah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, kata Allah dalam Al-Quran. Ibunya mengandungnya dalam keadaan kelelahan di atas kelelahan, dalam keadaan lelah di atas lelah. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan,
Apalagi kalau tanyain, Bu, ini kehamilan ibu yang keberapa? 9. Anak dah banyak-banyak. Berat pastinya dirimu itu. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, yang berat ini, Bu, Allah bakal ngasih kamu sesuai dengan niatmu. Makanya jangan hamil asal hamil. Niat yang benar. Nih buat para ibu hamil ada di sini. Boleh angkat tangannya? Alhamdulillah. Saya doakan melahirkan dengan selamat, lancar, sehat ibunya, sehat anaknya insya Allah. Ibu-ibu sekalian, semuanya tergantung dari niatnya. Allah akan memberimu sesuai dengan niatmu. Belum lagi melahirkan, perjuangan yang sampai Nabi Muhammad menyebutnya sebagai salah satu peraih syahid. Mani syahid indakum, kata Nabi. Siapa aja syahid menurut kalian? Rasul yang pergi ke medan perang kemudian meninggal dunia, tewas terkena senjata musuh. Kata Nabi, iya, tapi bukan hanya itu. Idzan asy-syahidu qalil. Kata Nabi, kalau itu aja berarti yang syahid itu sedikit dari umat saya. Terus ya Rasul? Nabi menyebutkannya. Man mata mahruqan, man mata maghruqan. Siapa yang meninggal dunia tenggelam, siapa yang meninggal dunia kena kebakaran. Kata Nabi Muhammad, mabtunan. Siapa yang meninggal dunia ketika melahirkan anaknya. Perempuan yang meninggal dunia saat dia melahirkan anaknya dianggap syahid di mata Allah, karena Allah tahu itu perjuangan yang bukan mudah, setengah nyawa. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, yang kayak beginian ini belum lagi ditambah sesudah melahirkan harus menyusui, waktu tidur berantakan, dan seterusnya, berbulan-bulan lamanya. Umur setahun malah tambah susah banget dijagainnya karena kemana-mana anaknya. Udah mulai bisa jalan, pintu harus terus-terusan terkunci. Mana anaknya kadang suka banget ngumpet di belakang kipas angin. Ibu-ibu sekalian, perjuanganmu. Belum lagi nanti kalau udah mulai memasuki umur-umur dia sekolah, bebanmu sebagai seorang ibu bukan kemudian menjadi lebih ringan. Tentu saja menjadi ibu pekerjaan yang luar biasa besar, nggak pakai ada liburnya. Ada banyak ibu-ibu yang pada punya anak kecil tuh bilang, ntar ya kalau anak saya udah agak gede-gedean kayaknya saya istirahat. Anak udah gede-gedean istirahat apa enggak tuh? Enggak ada istirahatnya jadi ibu. Saya tahu ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, karena besar nilainya di mata Allah juga besar. Tapi Nabi Muhammad bilang semua orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Jadi niatnya mesti yang benar. Jangan asal hamil, jangan asal ngelahirkan, jangan asal punya anak. Bu, kucing juga bisa. Betul? Kamu hamba Allah, niatin yang benar, diajarin sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kalau ibu-ibu bilang, "Ustazah, kalau niat sholat saya ngerti Ustazah. Niat puasa nawaitu shoma ghadin saya tahu Ustazah. Tapi niatnya punya anak, niatnya mau gedein anak, niatnya melahirkan, niatnya menyusui. Ustazah, niat seperti apa yang Ustazah maksudkan?" Allah mengajarkannya dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni.
Kata Allah tatkala bininya Imran. Tahu namanya Bu? Bu Imran. Namanya Hannah. Ibu-ibu sekalian, ketika Hannah yang sudah lama menikah dengan seorang nabi bernama Imran, laki-laki soleh, tapi Bu, bukan hanya suaminya yang soleh, Hannahnya adalah seorang perempuan yang sangat solehah. Ibu-ibu juga gitu. Jangan cuman mikir, oh tenang, anak saya mah aman, suami saya soleh. Enggak Bu, enggak. Kamunya juga mesti jadi ibu yang solehah. Ustazah, gimana anak saya mau jadi anak yang baik? Ustazah, lakinya kagak bener. Bu, kamu jangan cuma nyalahin suami kamu, Bu, lah kamunya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kamu harus jadi perempuan yang solehah untuk bisa melahirkan anak-anak yang soleh-solehah. Kamunya harus mulai dari kamunya. Kayak istrinya Imran ini, Hannah ini, suaminya soleh betul, tapi dia pun juga enggak kalah solehah, sangat solehah. Saya doakan semoga semua yang hadir di tempat ini yang jadi ibu, biar jadi ibu yang solehah. Lama nikah sama Imran gak hamil-hamil, kemudian hamil, seneng girang. Saat senengnya merasakan dirinya mulai hamil, dia bilang, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya niat anak dalam kandungan saya ini, ya Allah, saya persembahkan untukmu, untuk menjadi seseorang yang menjaga agamamu, untuk menjadi hambamu, untuk menjadi hamba Allah yang soleh di atas muka bumi ini. Saya akan besarkan dia dengan baik, saya akan hamil, saya akan jaga kehamilan saya ini dengan cara yang terbaiknya. Saya akan biasakan kebiasaan-kebiasaan baik. Saya hanya akan makan makanan-makanan yang halal, yang berkah, biar anak saya jadi anak yang baik. Saya niatkan anak saya ini, ya Allah, persembahkan saya untukmu, persembahan saya untukmu, fataqabbal minni, terimalah ia dariku ya Allah. Gitu Bu. Ustazah sekarang terlanjur, anak saya udah gede Ustazah. Ya udah, perbaharui niat, perbaharui niat. Kamu bilang sama Allah, ya Allah, saya selama ini salah niat, saya selama ini menjadikan anak saya untuk saya salah ya Allah. Bu, ada banyak di antara kita yang meniatkan anaknya untuk dirinya. Nak, sekolah yang benar, biar kamu bisa kerja yang benar, biar kamu bisa jadi orang kaya. Nanti kalau mama tua, kamu ngurusin mama. Kamu bikin anak kamu untuk kamu. Sekarang nih nak, lagi masa kecil, mama yang membiayai hidup kamu, ayah yang membiayai hidup kamu. Tapi nanti nak, kalau tua giliran kamu yang kerja buat membiayai hidup kami. Yakin bener panjang umur? Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya kasih tahu, dari sejak kapanpun tidak pernah kamu secara hakikat mengurusi anak kamu atau membiayai, memberi rezeki kepada anak kamu. Pemberi rezeki cuma satu, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kamu berpikir, sekarang saya kasih rezeki sama anak saya, ntar kalau saya tua giliran anak saya ngasih rezeki sama saya. Nggak ada begitu, nggak ada begitu. Yang ngasih kita rezeki cuma satu, namanya War-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah lah satu sang pemberi rezeki, dialah sang pemilik kekuatan sejati. Jadi jangan niatkan anak buat diri kamu. Saya
Ibu tolong jangan difoto saya. Kalau udah yang terlanjur dihapus, nggak apa-apa. Udah yang terlanjur foto tolong dihapus saya, ya, nggak apa-apa. Ustazah akan saya moto ini ustazah buat jadi simpenan pribadi aja. Nanti kalau saya kangen-kangen mau ustazah saya liatin. Nggak usah, ya Bu. Saya nggak suka ada di HP-mu, saya lebih suka ada di hatimu. Boleh begitu dihapus? Jangan ya, jangan difoto ya. Niatkan anak buat Allah. Nggak usah mikir kita ngasih anak rezeki, nanti anak ngasih kita rezeki. Rezeki itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau berpikir bahwa nanti di masa tua saya dikasih rezeki sama anak-anak saya. Nggak usah. Dari sejak awal-awal yang ngasih rezeki kita tuh Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah bergantung sama siapapun. Jangan kesianin dirimu, kesianin anak-anakmu. Bu, lagian anak kamu itu bukan punya kamu, Bu. Kamu nggak ikut-ikutan bikin matanya, kamu nggak ikut-ikutan bikin hidungnya, kamu nggak nyumbang ketika Allah menciptakan hatinya, kamu nggak dimintain urunan ketika Allah Subhanahu wa taala hendak meniupkan ruhnya, ketika Allah hendak menciptakan aliran darahnya. Tidak, anakmu bukan milikmu, ia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak ia berada dalam kandunganmu, anakmu sudah dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang di saat hamil ada banyak makanan-makanan yang semula dia nggak suka mendadak jadi suka? Kenapa ada orang ketika hamil makanan-makanan yang sangat dia suka mendadak jadi nggak suka? Saya ada kenal teman saya yang sering hamil. Maksudnya anaknya banyak kan sering hamil. Dia itu ibu-ibu sekalian seneng banget minum kopi. Seneng banget pagi sama sore pokoknya minuman wajibnya minum kopi. Terus dia kasih tahu saya ustazah kalau lagi hamil itu saya mendadak darah saya lebih tinggi gitu. Jadinya saya itu nggak boleh minum kopi. Saya bilang waduh tersiksa banget dong hidup kamu karena kamu nggak minum kopi gitu. Dia bilang enggak ustazah, saya itu ustazah setiap kali hamil saya itu mendadak enggak suka kopi. Selama hamil, begitu habis melahirkan langsung saya nyari kopi ustazah. Ibu-ibu, kenapa bisa begitu? Kenapa kamu mendadak berbeda kesukaanmu terhadap makanan atau ketidaksukaanmu terhadap makanan? Karena Allah tidak hanya sedang memberi rezeki padamu di masa kamu hamil, Allah lagi mau ngasih rezeki kepada anakmu. Itu sebabnya makanan-makanan yang kamu biasanya suka mendadak gak suka karena yang lagi dikasih rezeki bukan cuman kamu tapi anak kamu. Subhanallah, subhanallah. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, karena anakmu bukan milikmu, ia adalah milik Allah, maka persembahkan anakmu untuk Allah. Ya Allah, saya hamil, akan saya jaga kehamilan saya, akan saya jaga makanan saya sepanjang hamil, akan saya lahirkan dengan segala
Apa yang saya mampu akan saya rawat anak saya, ya Allah, sekemampuan saya. Ya Allah, saya persembahkan anak saya untuk-Mu agar ia menjadi seorang hamba yang soleh atau solehah. Gitu. Niatkan yang bagus. Termasuk anak-anak yang sekarang sudah ada, anakmu itu yang sekarang ada, niatkan mereka buat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dulu saya nggak cukup ngerti. Sekarang saya baru ngerti, ya Allah, saya persembahkan anak-anak saya untuk-Mu, ya Allah. Biar dia bisa jadi hamba-Mu yang soleh, ya Allah. Biar dia bisa jadi hamba-Mu yang solehah, ya Allah. Tolong jaga anak saya, ya Allah, seperti Engkau telah menjaga hamba-hamba-Mu yang soleh-solehah. Gitu. Insya. Dan ini ngaruh banget ibu-ibu. Hana ketika meniatkan anaknya buat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ceritakan sesudah ayat dari yang tadi saya bacakan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni samaituha maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kata Allah, sesudah kemudian Hana meniatkan kandungannya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia jaga kandungan tersebut sampai melahirkan. Dia terkejut ketika melahirkan seorang anak perempuan. Dia kira anak dipersembahkan buat Allah, Allah akan hadirkan dia sebagai anak laki-laki untuk bisa menjaga Masjidil Aqsa, karena mereka adalah keluarga penjaga-penjaga Masjidil Aqsa. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mendamaikan negara-negara yang sedang berkonflik. Masjidil Aqsa semoga dikembalikan secara utuh kepada umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kedamaian, perdamaian untuk semuanya yang sedang berkonflik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ternyata kok lahirnya anak perempuan. Dari sini juga kita tahu, Bu, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membeda-bedakan kemuliaan. Orang mulia-mulia aja, mau laki-laki mau perempuan. Termasuk nih anaknya Sayyidah Hanna ini. Walaysa dzakaru kal untha, anak laki-laki nggak sama anak perempuan. Jadi ibu-ibu hati-hati. Ustazah, saya tuh kepengennya anak laki-laki, kok yang lahir perempuan nih Ustazah? Jangan. Ya udah aja deh, karena dia laki-laki padahal kita pengennya perempuan, jadinya biarpun laki-laki kita kemudian jangan, hati-hati. Walaysa dzakaru kal untha, anak laki-laki nggak sama anak perempuan. Ibu-ibu sekalian, tetap perlakukan sesuai dengan gendernya masing-masing, ya, biar nggak terjadi kayak zaman-zaman sekarang ini. Ada banyak banget nih, katanya seorang laki-laki, saya ini sebenarnya adalah seorang perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Lagi musim banget nih zaman-zaman sekarang ini. Jangan ikut yang demikian itu. Kamu perlakukan anakmu sesuai dengan gendernya. Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Habis kasih nama ini sama itu Maryam. Ya Allah, aku lindungkan anak ini ya Allah dari segala kejahatan setan yang terkutuk. Apa kata Allah? Sesudah niat dengan niatan yang bagus, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Allah terima anakmu dengan sambutan yang baik. Ibu-ibu sekalian, alangkah bahagianya kamu kalau kamu punya anak diterima sama Allah, disambut sama Allah dengan sambutan yang indah. Itu udah setengah perjalanan anakmu indah tuh, kalau udah Allah terima anak kita. Bu, ibu tahu penerimaan adalah hal tertinggi yang dibutuhkan manusia.
Kamu harus dengar ini. Istri yang paling bahagia adalah istri yang diterima oleh suaminya, bukan dicintai. Dicinta tapi nggak diterima, Bu, masih pakai syarat. Tapi kalau diterima, kurang lebihnya semua diterima. Istri kalau dicinta nih, Bu nih, kalau lagi cakep dicinta, bisa begitu. Kalau lagi nurut dicinta, kalau lagi habis masak dicinta, tapi kalau lagi tidur disebelin malakinya banyak. Tapi kalau istri yang diterima sama suaminya, istrinya lagi gimana, suaminya ngeliat lucu aja. Biar lagi ngambek, suaminya lucu aja liatnya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, istrinya lagi sakit, tetap dia cinta, tetap dia terima. Segala kekurangan-kekurangan istrinya tetap diterima. Itu, Bu, seindah-indah istri adalah istri yang diterima sama suaminya. Sama halnya seindah-indah suami adalah suami yang diterima sama istrinya. Biar kata gimana-gimana, biar malam-malam ngoroknya kenceng, istrinya emang terima, dia enak aja tuh, ya bukan? Ibu-ibu sekalian saya muliakan, anak juga begitu. Anak yang paling bahagia adalah anak yang diterima sama orang tuanya. Bu, seindah-indah kita jadi hamba adalah seorang hamba yang diterima sama Allah Tuhan kita. Karenanya, sebagai orang tua, yang harus kamu lakukan untuk menjadikan anakmu sebagai anak yang semoga diridhoi Allah, dan kamu jadi ibu yang Allah mau, yang nomor satu adalah niatkan anakmu untuk Allah, biar anakmu diterima sama Allah. Ustazah, ntar kalau dia kita persembahkan buat Allah, ntar dia nggak ngapa-ngapain kita. Oh, kamu salah, Bu. Anak tuh kalau taat sama Allah, kalau dia jadi hamba Allah yang soleh, yang solehah, Allah perintahkan dia buat berbakti kepada ibunya, bakti kepada bapaknya. Tapi kalau kamu bikin anak kamu buat kamu, anak saya harus pinter, anak saya nanti harus kaya, anak saya nanti harus jadi pejabat, anak saya nanti harus jadi orang yang pengusaha sukses, anak saya buat saya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, berapa banyak orang-orang kaya yang melupakan orang tuanya? Betul? Berapa banyak, Bu, pengusaha-pengusaha sukses naroin orang tuanya di panti jompo? Berapa banyak orang-orang yang punya jabatan-jabatan yang tinggi cuman jabatannya, tapi tidak dengan akhlaknya kepada orang tuanya? Betul? Enggak usah takut, persembahkan anakmu buat Allah, nanti Allah akan mengembalikan anakmu kepadamu dengan menjadi seindah-indah anak bagi seindah-indah orang tua. Jelas? Jelas? Menjadi ibu yang Allah mau, nomor satu adalah niat. Niatin yang bagus, niatin untuk, jadi sama halnya dengan kamu sholat harus lillahi ta'ala, kamu juga gitu, hamil ya Allah saya hamil lillahi ta'ala. Nanti kalau melahirkan ya Allah saya niat melahirkan lillahi ta'ala. Nanti habis itu tiap nyusuin ya Allah saya menyusui anak saya lillahi ta'ala. Nyuapin anaknya ya Allah saya niat nyuapin anak saya lillahi ta'ala. Setiap kamu bangun malam-malam ya Allah saya ngurusin anak saya lillahi ta'ala. Terus karenamu ya Allah, karenamu ya Allah, karenamu ya Allah. Semua insya itu satu.